Tanpa disadari, sistem menunjukkan Bong kini memiliki 15 lencana platinum, menandakan dia sudah menaklukkan lantai 15. Sebagai hadiah, sistem mengirimkan kit perisai energi ke inventarisnya. Di dalamnya, Bong menemukan cincin emas berkilau yang disebut perisai energi. Meski awalnya ia mengira itu hanya gelang biasa dan langsung memakainya. Tak lama, sistem menjelaskan fungsi cincin tersebut. Perisai ini mampu menyerap seluruh kerusakan yang diterima pengguna, namun akan hancur setelah mencapai batas tertentu, dengan waktu pendinginan 5 jam. Menariknya, kekuatan cincin ini ikut meningkat seiring level pengguna, dan saat diaktifkan, perisai energi langsung membungkus tubuh Bong seperti armor canggih. Melihat potensinya, Bong langsung tergiur. Ia menyadari cincin ini tidak memiliki label eksklusif menara, artinya bisa digunakan di dunia nyata, bahkan mungkin dijual dengan harga miliaran. Sempat terpikir untuk menjualnya dan pensiun dari menara, Bong akhirnya mengurungkan niat itu, berharap hadiah yang lebih besar menantinya di lantai berikutnya. Tanpa basa-basi, Bong langsung menanyakan kemungkinan menyelesaikan lantai 16 dengan peringkat S+ kepada Kosek. Meski Kosek yakin lantai itu bisa ditaklukkan, ia tidak bisa menjamin peringkat tertinggi tersebut. Hal itu membuat Bong mulai berpikir ulang. Sementara Kauseok penasaran dengan sikap gurunya yang tampak ragu. Di balik itu semua, ambisi Bong sebenarnya sederhana. Ia ingin menjual cincin tersebut dan menjadi jutawan dalam semalam. Namun di sisi lain, godaan hadiah yang lebih besar terus menariknya untuk melangkah lebih jauh. Sementara itu, di manajemen Awakener, Direktur Spindle mulai merasa ada yang janggal. Sudah lama tidak ada pengumuman peringkat S++, membuatnya bertanya-tanya apakah pemain misterius itu berhenti mendaki. Lee menjelaskan bahwa selama 15 hari terakhir, pemain tersebut terus mengulang lantai 15 secara berkala, membuat Spindle hanya bisa kesal. Bertanya-tanya apa sebenarnya yang sedang dilakukan orang itu. Tanpa mengetahui fakta sebenarnya, Direktur sempat menyebut pemain misterius itu pengecut karena tidak maju selama 15 hari. Namun John langsung menepis anggapan itu, menjelaskan bahwa kesulitan meningkat drastis setelah lantai 16, dan ia yakin Bong belum menyerah begitu saja. Tepat di tengah pembicaraan, sebuah kabar baru datang. Bong menghubungi pihak manajemen Awakener dan mengatakan akan datang untuk berbelanja di toko pemain. Dari situ, mereka menyadari bahwa selama ini Bong terus mengulang lantai 15 hanya untuk mengumpulkan uang, apalagi sebelumnya mereka melihat ia tidak memiliki perlengkapan apapun. Mendengar itu, Direktur langsung merasa bersalah. Ia sadar telah salah menilai Bong tanpa mengetahui situasi sebenarnya, bahkan menyebutnya pengecut. Tanpa ragu, ia memerintahkan staf untuk memberikan diskon sebesar mungkin saat Bong datang, demi menariknya masuk ke tim elit. Cerita kemudian mundur ke 15 hari sebelumnya. Di sana, Kosek tampak panik saat Bong tiba-tiba memintanya menusuk tubuhnya sendiri hanya untuk menguji perisai energi. Permintaan itu terdengar gila, membuat Kosek ketakutan dan mati-matian menolak, bahkan berpura-pura tidak mendengar. Karena kesal, Bong akhirnya nekat menguji sendiri dengan menginjak belati. Bukannya berhasil, ia malah panik setelah sadar perisai belum diaktifkan, langsung menggunakan ramuan penyembuhan sambil mengumpat kesal. Reaksi Kosek jauh lebih ekstrem, sampai menangis dan menyalahkan dirinya sendiri seolah telah melakukan dosa besar. Situasi makin kacau saat Kosek bahkan berniat memotong tangannya sendiri sebagai bentuk penebusan. Bong buru-buru menghentikannya, menyuruhnya tenang, dan memutuskan melanjutkan perburuan seperti biasa. Meski absurd, kejadian itu justru membuat hubungan mereka semakin unik. Saat perburuan berlangsung, Kosek dengan cepat membersihkan lantai 15 sendirian. Sementara itu, Bong memilih tidak membuang waktu dan mulai melatih kemampuan barunya, mencoba memahami teknik langkah bayangan yang digunakan Kosek. Begitu berhasil mengaktifkannya, Bong merasakan tubuhnya menjadi jauh lebih ringan, seolah waktu melambat di sekitarnya. Dalam waktu singkat, ia berhasil menguasai teknik tersebut, bahkan lebih cepat dari yang ia bayangkan. Dengan penuh kepuasan, Bong terus mengasah kemampuannya dan menyadari perkembangan pesatnya. Ia pun dalam hati berterima kasih kepada Kosek, karena tanpa disadari, ide sederhana itu justru membawanya melangkah lebih jauh. Saat bergerak maju, Bong tiba-tiba berhenti ketika melihat seekor goblin berdiri di hadapannya. Ia sempat bingung.
mengira monster itu mungkin melarikan diri dari Kosek. Namun situasi berubah saat goblin tersebut langsung menyerang tanpa ragu. Di detik kritis, Bong refleks mengaktifkan perisai energi, membuat serangan goblin sama sekali tidak berpengaruh. Masih panik, ia langsung menendang monster itu sekuat tenaga hingga terpental jauh, lalu berlari menjauh tanpa pikir panjang. Kosek yang menyadari keanehan itu segera mengejar dan dengan mudah menghabisi goblin tersebut. Ia sempat bercanda aneh soal umpan sepak bola, sebelum sadar hanya mereka berdua yang ada di sana, membuat suasana jadi sedikit canggung. Tanpa membuang waktu, Kosek langsung menghampiri Bong dengan panik, memastikan kondisinya baik-baik saja. Ia bahkan memarahi Bong karena bertindak ceroboh, mengingatkan bahwa tuannya seharusnya bermain aman, bukan nekat menghadapi monster sendirian. Bong yang sudah kesal akhirnya menyuruhnya diam dan berjanji tidak akan mengulanginya. Meski begitu, interaksi mereka tetap terasa konyol di tengah situasi yang sebenarnya cukup berbahaya. Setelah 15 hari terus mengulang lantai 15, Bong akhirnya mengumpulkan 22,5 kg batu ajaib dengan nilai sekitar 12 juta won. Ia pun menghubungi John untuk mengunjungi toko pemain dan menjual hasil jerih payahnya. Awalnya Bong menolak pengawalan, tapi pihak manajemen tetap mengirim konvoi mewah untuk menjemputnya. Sesampainya di gedung manajemen Awakener, Bong merasa canggung karena diperlakukan seperti VIP, sesuatu yang jelas tidak ia nikmati. John menyambutnya dengan sopan dan langsung membantu proses registrasi agar Bong bisa bebas keluar masuk toko kapan saja. Namun Bong memilih berkeliling sendiri, penasaran dengan isi tempat tersebut. Saat tiba di area penukaran, Bong terkesan dengan kemewahan toko, meski heran karena tidak ada pelanggan sama sekali. Ia pun memutuskan fokus menjual batu ajaibnya terlebih dahulu sebelum mempertimbangkan membeli perlengkapan baru. Setelah ditimbang, staf mengonfirmasi nilai batu ajaibnya sekitar 12 juta. Namun dana tersebut baru bisa cair dalam waktu 3 hari. Setelah mengetahui sistem deposit, Bong langsung bertanya apakah ia bisa menggunakannya untuk berbelanja. Staf mengizinkan. Namun baru sebentar berinteraksi, Bong sudah terlihat lelah dan bahkan sempat berpikir untuk langsung pulang saja. Di sisi lain, direktur terus memantau pergerakannya dengan cemas. John memastikan Bong masih berbelanja, sementara toko sengaja ditutup untuk pemain lain. Bahkan semua barang diberi diskon besar agar Bong tidak curiga dengan perlakuan khusus yang diberikan padanya. Tak lama kemudian, Bong sudah kembali ke rumah dengan hasil belanjaannya. Ia membeli tongkat bernama Adam and Mace serta sepatu Bacillus Leatherwalker. Masing-masing seharga sekitar 2 juta, jauh di bawah harga normal yang biasanya puluhan juta. Melihat itu, Bong mulai curiga. Ia menyadari dirinya jelas diperlakukan secara berbeda dan dalam pikirannya, tidak ada yang benar-benar gratis di dunia ini, membuatnya merasa seperti sedang menanggung sesuatu yang tidak terlihat. Namun di sisi lain, ia tetap tidak bisa menahan rasa puas, terutama saat melihat sepatu barunya yang terasa sangat bagus. Ditambah lagi dengan cincin perisai energi, pertahanannya kini meningkat drastis, membuatnya semakin percaya diri. Meski begitu, Bong mulai menyadari perubahan dalam dirinya. Ia teringat janjinya untuk tidak serakah saat mendaki menara, namun hadiah platinum perlahan membuat ambisinya tumbuh tanpa disadari. Keesokan harinya, Bong memanggil Kosek dan langsung membuat keputusan mengejutkan. Jika sebelumnya mereka terus mengulang lantai 15, kali ini Bong ingin langsung menantang lantai 16. Sebelum berangkat, ada kabar baik. Cooldown skill summon miliknya sudah hilang, membuat mereka berdua bersemangat karena akan mendapatkan rekan baru dalam pertempuran. Dengan penuh harap, Bong mulai melakukan summon sambil terus berdoa agar mendapatkan makhluk kelas tinggi. Lingkaran sihir pun aktif, dan proses pemanggilan dimulai dengan aura yang tidak biasa. Tiba-tiba, makhluk raksasa bertanduk muncul dari lingkaran tersebut. Ukurannya begitu besar hingga menembus langit-langit kamar Bong. Ia langsung panik, bukan hanya karena wujudnya yang mengerikan, tapi juga karena harus memikirkan biaya perbaikan rumahnya sendiri. Saat tubuh makhluk itu perlahan terlihat jelas, bentuknya menyerupai sosok raksasa seperti Thanos, membuat Bong dan Kosek benar-benar terkejut dengan hasil summon kali ini. Saat adegan diperjelas, makhluk yang muncul ternyata adalah summon dari spesies gabungan, tipe yang terlihat sangat kuat dan tidak biasa.
Tubuh raksasanya bahkan harus menopang diri pada langit-langit, mencoba menyesuaikan ukuran tubuhnya yang terlalu besar untuk ruangan itu. Melihat wujudnya yang menyeramkan, Bong sempat ragu apakah itu manusia atau benar-benar monster. Namun sebelum ia sempat berpikir lebih jauh, Kosek langsung maju tanpa basa-basi dan menendangnya dengan keras, seolah menyambut musuh lama. Tanpa menahan diri, Kosek terus menyerang sambil meluapkan emosinya, membuat suasana langsung memanas. Bong hanya bisa panik, khawatir pertarungan ini akan menghancurkan rumahnya sebelum sempat memahami situasinya. Yang mengejutkan, makhluk itu sama sekali tidak terpengaruh. Ia bahkan menganggap serangan Kosek hanya seperti geli, membuat Kosek semakin tersulut dan siap menghabisinya tanpa ragu. Situasi hampir berubah jadi kekacauan total sebelum Bong buru-buru menghentikan mereka. Dengan nada panik, ia memohon agar mereka berhenti bertarung, takut rumahnya benar-benar hancur sebelum pertarungan selesai. Setelah suasana sedikit mereda, Bong mencoba menenangkan keadaan dan ingin mengenal summon barunya. Namun Kosek justru memperingatkan bahwa makhluk itu bukan sosok sembarangan dan sudah cukup terkenal di dunia mereka. Ketika ditanya soal 3 hukum summoner, makhluk itu tampak ragu-ragu dan bahkan tidak bisa menjawab dengan benar. Hal ini membuat Kosek semakin kesal, sampai menyarankan untuk langsung membunuhnya dan membatalkan summon tersebut. Bong mulai mempertimbangkan situasi ini dengan serius. Ia sadar makhluk itu bahkan tidak memahami aturan dasar, yang bisa menjadi risiko besar jika dibiarkan begitu saja. Untuk memastikan, Bong membuka detail summon tersebut. Tertulis bahwa namanya unknown, bertipe prajurit buas dengan grade langka, serta memiliki batas manifestasi dan cooldown tertentu. Melihat peringkatnya yang tergolong rendah, Bong merasa kecewa. Ia sempat berpikir apakah sebaiknya menunggu kesempatan summon berikutnya daripada mempertahankan makhluk yang tampak bermasalah ini. Namun saat mencoba berbicara langsung, situasinya justru semakin aneh. Makhluk itu tidak tahu siapa dirinya, tidak tahu alasan keberadaannya, bahkan tidak mengingat apapun tentang menara. Hal itu membuat Bong semakin frustrasi, seolah mendapatkan summon yang benar-benar kosong. Tapi di saat yang sama, ia mulai merasakan sesuatu yang familiar, energi yang mirip seperti saat pertama kali bertemu Kosek, menandakan mungkin ada sesuatu yang tersembunyi di balik sosok misterius ini. Tiba-tiba, Bong terseret masuk ke dalam ingatan summon barunya. Ia langsung sadar. Sensasinya persis seperti saat pertama kali masuk ke ingatan Kosek, menandakan ada sesuatu yang lebih dalam dari makhluk ini. Di dalam ingatan itu, Bong melihat sosok tersebut memegang kupu-kupu dengan polos. Sistem kemudian menjelaskan bahwa ia adalah prajurit buas dari suku dataran besar, memiliki jiwa murni, hidup selaras dengan alam, namun dibekali kekuatan fisik yang luar biasa tinggi. Tanpa peringatan, beberapa serigala gabungan muncul dan mencoba menyerangnya. Namun alih-alih bertarung serius, ia justru menganggap mereka sebagai teman bermain, menangkap dan memperlakukan mereka seperti mainan, menunjukkan betapa polos sekaligus berbahayanya dirinya. Tak lama, seorang pria bernama Ariarius datang dan mencoba memanfaatkan kepolosannya. Ia menanyakan nama. Namun makhluk itu bahkan tidak mengingat siapa dirinya sendiri, membuat situasi terasa semakin janggal. Yang lebih kejam, para prajurit kemudian menjadikannya umpan hidup untuk melawan Hydra. Mereka meninggalkannya sendirian, berharap ia mati, tanpa sedikit pun rasa bersalah. Namun di luar dugaan, ia mampu melawan dan bahkan memenggal beberapa kepala Hydra. Sayangnya, ia tidak menyadari tubuhnya perlahan meleleh akibat asam, sementara para prajurit hanya menonton dan mengejek dari kejauhan. Setelah Hydra melemah, mereka dengan licik mengambil semua pujian atas kemenangan itu. Sementara itu, tubuh makhluk tersebut benar-benar hancur, berubah menjadi kerangka tanpa ada yang peduli. Melihat semua itu, Bong tidak bisa tinggal diam. Ia menyadari makhluk ini hanya dimanfaatkan dan dibuang begitu saja, korban dari kepolosannya sendiri yang kejam dieksploitasi. Bong kemudian mengulurkan tangan dan mengajaknya bangkit. Ia memutuskan memberi nama baru dan setelah sempat ragu, makhluk itu akhirnya memilih nama Gobang, menerima identitas barunya. Dengan nada serius, Bong mengajaknya menjadi rekan dan berjanji akan membuatnya bahagia. Gobang pun langsung percaya tanpa ragu, memperlihatkan kesetiaan murni yang sama seperti sebelumnya. Kini tim mereka bertambah satu. Bong, Kosek, dan Gobang membentuk kombinasi yang terasa aneh, bahkan berbahaya,
namun juga penuh potensi yang belum terlihat. Kosek sendiri sempat memasang ekspresi jijik, namun dengan cepat berubah pikiran dan melihat Gobang sebagai tameng hidup yang sangat berguna. Ia bahkan berniat membentuknya menjadi sesuatu yang lebih kuat. Tanpa membuang waktu, Bong memutuskan untuk langsung menantang lantai 16. Sementara itu, interaksi antara Kosek dan Gobang langsung diwarnai kekonyolan. Terutama saat Gobang tanpa sadar meniru gaya bicara Kosek hingga membuatnya kesal. Di tengah kekacauan kecil itu, Bong hanya bisa menyimpulkan satu hal. Timnya sekarang terdiri dari dirinya yang penakut, seorang pembunuh berbahaya, dan makhluk polos yang dijadikan tameng hidup, kombinasi yang terdengar seperti bencana. Namun semuanya tetap berjalan. Notifikasi sistem muncul, menandakan mereka telah memasuki lantai 16 dengan peningkatan statistik dan fitur baru yang terbuka. Dengan semangat yang jauh lebih besar dari sebelumnya, Bong bersama Kosek dan Gobang akhirnya berteleportasi ke lantai 16, siap menghadapi tantangan berikutnya. Begitu memasuki lantai 16, sistem langsung memberikan misi. Mereka harus melenyapkan 30 goblin pengintai dalam waktu 5 jam. Dan jika gagal, konsekuensinya adalah kematian tanpa pengecualian. Kosek segera memberi peringatan serius, meminta Bong mengaktifkan perisai energi dan bersiap menggunakan langkah bayangan. Ia menjelaskan bahwa goblin di lantai ini menyerang dengan jarum beracun, dan serangannya sulit diprediksi. Tanpa mereka sadari, para goblin sudah mengintai dari kejauhan. Salah satu dari mereka mengunci target pada Bong dan langsung melepaskan serangan mematikan yang bisa meracuni tubuhnya hanya dengan satu tembakan. Namun di detik kritis, Kosek melesat maju dan menangkap serangan itu, menyelamatkan Bong dari bahaya. Ia langsung menyadari situasi dan memperingatkan bahwa mereka telah dikepung dari segala arah. Serangan terus berdatangan tanpa henti, memaksa Bong berlindung di balik batu. Tapi perlindungan itu tidak bertahan lama, karena hujan jarum membuat batu tersebut retak dan hampir hancur, membuat Bong panik. Dalam kepanikan itu, Bong langsung berteriak pada Gobang untuk maju dan menahan serangan. Mendengar perintah itu, Gobang yang biasanya polos tiba-tiba berubah serius, amarahnya terlihat jelas. Tanpa ragu, Gobang melompat tinggi ke udara dengan kekuatan luar biasa. Kehadirannya langsung membuat para goblin ketakutan. Bahkan mereka memilih kabur meninggalkan posisi mereka. Namun momen itu berubah kacau saat Gobang menghantam tanah dengan brutal. Banyak goblin langsung tewas, tapi Kosek yang berada di dekatnya juga ikut terkena dampak membuatnya kesal bukan main. Dari kejauhan Bong hanya bisa terkejut melihat kekuatan Gobang. Tanpa teknik rumit, ia mampu menghancurkan musuh hanya dengan serangan fisik sederhana, membuatnya terlihat jauh lebih kuat dari peringkat aslinya. Para goblin yang tersisa mencoba menyerang bersama dengan jarum beracun. Anehnya, Gobang bahkan tidak menghindar, seolah serangan itu tidak memberi efek apapun padanya. Dengan santai, ia mengabaikan semua serangan dan langsung menerjang maju. Dalam sekejap, semua goblin di hadapannya dilumpuhkan tanpa perlawanan berarti. Melihat itu, Bong mulai meragukan penilaian sistem. Ia merasa kekuatan Gobang tidak mungkin hanya di peringkat rendah, dan mungkin kelemahannya hanya terletak pada kecerdasannya saja. Setelah pertempuran selesai, suasana berubah drastis. Gobang terlihat santai menikmati tumpukan ayam goreng, makan dengan penuh semangat seperti tidak terjadi apa-apa sebelumnya. Bong membiarkannya makan sepuasnya sebagai bentuk apresiasi. Namun momen santai itu kembali berubah kocak saat Kosek datang, memarahinya karena makan berlebihan. Ironisnya, Kosek ikut makan juga, tapi langsung kepedasan hebat sampai bereaksi berlebihan, menciptakan momen absurd yang kontras dengan pertempuran sengit sebelumnya. Setelah kekacauan itu, suasana berubah canggung. Gobang dengan polos memuji Bong dan bahkan menyebut Kosek sebagai pecinta rempah, membuat Bong bingung apakah itu pujian atau sekadar ucapan aneh. Meski begitu, Bong tetap tersipu dan membalas dengan memuji kerja keras mereka berdua. Ia menganggap apa yang mereka lakukan jauh lebih hebat dibanding hal sederhana seperti makanan yang sedang mereka nikmati. Namun momen hangat itu langsung hancur saat Kosek datang dan menendang Gobang tanpa basa-basi. Ia kesal karena Gobang terus salah menyebut makanan, sementara Bong hanya bisa panik melihat tingkah brutal itu. Bong langsung memarahi Kosek karena bertindak berlebihan. Kosek akhirnya meminta maaf, meski dalam hatinya masih merasa hanya sedang mendidik Gobang dengan caranya sendiri. Keesokan harinya mereka melanjutkan perjalanan ke lantai 17.
notifikasi sistem muncul, menunjukkan peningkatan statistik, akses skill, dan level Bong yang kini mencapai 17, membuatnya merasakan lonjakan kekuatan yang luar biasa. Dengan kekuatan baru itu, Bong sempat merasa percaya diri berlebihan, seolah mampu mengalahkan semua musuh sendirian. Namun Kosek langsung menegurnya, mengingatkan bahwa kesombongan sering muncul sebelum kehancuran. Gobang yang polos ikut menimpali dengan cara yang aneh, membuat semangat Bong langsung turun. Ia sadar, dibanding dua rekannya, dirinya masih belum ada apa-apanya. Misi lantai 17 pun terungkap. Mereka harus mengalahkan 30 goblin, namun kali ini musuhnya jauh lebih kuat dan terorganisir. Bahkan jumlahnya mencapai puluhan dengan kemampuan tempur tinggi. Bong sebenarnya sudah mempelajari strategi untuk lantai ini. Ia tahu mereka harus mundur ke zona aman, menunggu formasi musuh terpecah, lalu mengalahkan mereka satu persatu secara sistematis. Namun di tengah penjelasan itu, Bong justru berubah pikiran. Ia merasa tidak perlu melalui proses rumit jika memiliki kekuatan seperti Gobang di sisinya. Tanpa ragu, Bong langsung memanggil Gobang dan memberinya perintah sederhana. Kali ini, bukan strategi yang digunakan, melainkan kekuatan murni. Mendengar perintah itu, Gobang langsung masuk ke mode serius. Aura kuat menyelimuti tubuhnya, bahkan tanah di bawahnya mulai retak akibat tekanan yang dilepaskan. Melihat itu, Bong mulai membayangkan potensi besar di masa depan. Ia merasa dengan kekuatan Gobang, menaklukkan lantai yang lebih tinggi akan menjadi jauh lebih mudah. Dengan penuh keyakinan, Bong menunjuk ke depan dan memerintahkan satu hal, menghancurkan semua goblin yang ada di hadapan mereka tanpa sisa.